Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Viola Yosita Putri, NIM 3 digit terakhir 118. Di sini izinkan saya menjelaskan mengenai pemodelan matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat menggunakan model SIPTA. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu ada banyak penyakit parah di dunia yang mengakibatkan kasus kematian dan beberapa di antaranya menjadi masalah kesehatan global bagi masyarakat. Salah satunya adalah penyakit penular seksual, seperti penyakit HIV/AIDS. Salah satunya adalah penyakit penular seksual seperti penyakit HIV/AIDS. Virus ini merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi HIV yang tidak diobati dengan tepat akan berkembang lebih parah dan dapat menyebabkan AIDS itu sendiri. Menurut WHO pada tahun 2019, penularan HIV/AIDS dapat melalui pertukaran cairan dari orang yang terinfeksi seperti darah, ASI, dan juga cairan vagina. Kemudian dengan pengobatan ARV telah didokumentasikan bahwa kasus infeksi baru HIV telah menurun menjadi 37% dan 45% kematian karena HIV serta 13,6 juta orang mendapatkan manfaat sejak tahun 2002 sampai 2018. Pada akhir 2018, sekitar 23,3 juta memiliki akses ke pengobatan ARV. Kemudian telah diketahui bahwa pemodelan matematika adalah pendekatan yang sangat penting untuk memahami dinamika setiap epidemi dan untuk lebih mengembangkan berbagai kebijakan pengendalian dan pencegahan. Banyak penelitian yang telah mempelajari dan membahas pemodelan matematika dari penyakit HIV/AIDS. Pada penelitian Zhou pada tahun 2018 memodelkan dinamika infeksi HIV/AIDS menggunakan turunan Antangana Balewanu dengan model Zika, yaitu populasi individu rentan, di mana individu rentan terbagi menjadi dua, yaitu SU dan juga SA. Populasi individu terinfeksi HIV ini populasi terinfeksi HIV di bawah pengobatan kronis, dan juga populasi individu terinfeksi AIDS juga. Selanjutnya, untuk penelitian Wahyu Budi dan Supriyono pada 2015, membahas penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak dengan model SIPTA, yaitu di mana populasi individu rentan, populasi individu terinfeksi HIV, dan juga populasi individu sudah terinfeksi HIV tetapi belum terinfeksi AIDS tersebut. Selanjutnya, untuk penelitian Hu dan Ersen pada 2015, mengembangkan model pengobatan HIV/AIDS dengan tahapan infeksi HIV yang berbeda dengan model SHPART, yaitu populasi individu rentan, populasi individu terinfeksi HIV, dan juga populasi individu terinfeksi HIV tetapi belum terinfeksi AIDS tersebut. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan model SIPTA dengan menambahkan kompartemen tidak mungkin terinfeksi HIV/AIDS, membagi kompartemen rentan tidak sadar HIV dan juga rentan sadar HIV. Itu dari model tersebut akan dicari titik ekuilibrium bebas penyakit, titik ekuilibrium endemik, dan juga bilangan reproduksi dasar. Selanjutnya, melakukan analisis kestabilan bebas penyakit dan endemik penyakit. Itu mendukung teorema-teorema sebelumnya dengan menggunakan nilai parameter yang diambil dari jurnal-jurnal terdahulu. Analisis kestabilan menunjukkan bahwa titik ekuilibrium bebas penyakit stabil asimptotik lokal jika R0 kurang dari 1 dan juga titik ekuilibrium endemik penyakit stabil asimptotik lokal jika R0 lebih dari 1. Simulasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait hasil yang dianalisis dengan nilai parameter dari beberapa sumber. Kemudian saya akan menjelaskan perumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi. Masalah yang diuraikan itu yang pertama, bagaimana model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat. Untuk yang kedua yaitu bagaimana titik ekuilibrium bebas penyakit dan titik ekuilibrium endemik penyakit dari model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat. Kemudian ada bagaimana bilangan reproduksi dasar dari model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat. Kemudian yang terakhir,
bagaimana simulasi numerik dan analisis sensitivitas dari model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kestabilan kesadaran masyarakat. Kemudian mengetahui titik ekuilibrium bebas penyakit dan titik endemik dari model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat. Kemudian yang ketiga mengetahui bilangan reproduksi dari model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat. Kemudian ada bagaimana mengetahui kestabilan titik ekuilibrium bebas penyakit dan titik ekuilibrium endemik penyakit dari model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat. Dan untuk tujuan yang terakhir itu mengetahui simulasi numerik dan analisis sensitivitas dari model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai penyakit HIV/AIDS dan dapat meminimalisir penyebaran penyakit dengan melakukan pengobatan ARV pada seseorang yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambahkan wawasan baru mengenai model matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS serta dapat digunakan sebagai acuan penelitian pembanding bagi mahasiswa lain. Sekian penjelasan praktikum dari saya mengenai pemodelan matematika penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan kesadaran masyarakat menggunakan model SIPTA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.